Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Sadaqallahul azim. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Pada waktu itu ia menjawab, kami tidak pernah sholat. Surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita sampaikan tausiah ceramah pendek, perlu dijelaskan dulu untuk infak subuh belum dibagikan ya. Nanti insyaallah kita bagikan seperti tahun sebelumnya ya. Ini dalam catatan lah 210.000 tambah aja pagi ini ya. Itu dibagikan insyaallah kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai kemampuan ekonominya ya. Baik, selanjutnya tausiah kita kini adalah yaitu azab bagi orang yang tidak sholat ya. Islam mengajarkan bagaimana seseorang itu agar hatinya tenang, agar hatinya tidak gelisah. Maka caranya adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Dalam sholat itulah waktu kita banyak mengucapkan zikir. Dalam bacaan sholat itu banyak zikir-zikir yang kita baca ya. Ada subhanallahnya ya, Allah salawatnya dan segala macamnya. Maka itulah dikatakan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi ketika kita nak tenang, abaklah salat. Ya, insyaallah tenang hati itu. Ya. Dia percaya, cubalah. Ya. Sedang susah-susah di rumah, apa yang dekat masjid? Ya, apa yang dekat surau? Tenang hati itu. Ya, cubalah. Ya. Buktinya sudah sering kita sampaikan, banyak ketika di luar susah lalu. Ya, susah tidur. Apa yang dekat masjid? Mual lalu ya. Itu tanda tanam. Ya, sedang mayang mula lalu gitu. Itu tanda hati tanam. Kalau hati tidak tanam coba lah kamu lalu kedong. Ya, itu tanda pokok tanam hati. Karena tidak ada pikiran lain. Tapi kalau di rumah pikiran banyak. Pikiran utang, pikiran masalah itu. Maka deh payah lalu. Tapi kau pegang suau, tak ada pikiran lain. Wah, cayo payah lalu jadi ke suau ya. Dia jangan mayang lalu itu. Nah, itu maka solat tenang ya. Nah, balik karena itu tentu ada akibat bagi orang yang tidak sembahyang. Kalau tidak sembahyang ada keuntungan. Tapi bagi orang yang tidak sembahyang, Islam bukan menakut-nakutkan, cuma menginginkan. Ya, tandanya kasih sayang Allah.
yang diberikan kepada umat Islam. Tapi bagi nendak namu, itu bapoi lai. Aku ancaman apa ancaman yang pertama adalah dimasukkan ke neraka sakor. Di besok di akhirat tu penghuni sarugo jong penghuni neraka no saling telpon-telponan. Aku kini WA namanya ya. Saling oi bertanya usuk penduduk sarugo kepada penduduk neraka. Oi, kok masuk neraka sakor? Menjawablah penduduk neraka, kami dulu tidak pernah sembahyang. Masuk neraka sakor. Coba bayangan neraka sakor tu, ya. Neng kecil neraka sakor itu adalah menghanguskan kulit. Tu neraka sakor tu. Tikul tidak meninggalkan sisa. Angui kulit wa, tidak ada meninggalkan sisa lagi. Siap tu diganti kulit yang bau. Tu angui celai. Ya. Malaikat yang ada di dalam tu menjaga yang sangat ganas. Namanya malaikat Malik. Malaikat Malik pun nama paling gadang. No, mati presiden tu mah. No, di situ tu banyak malaikat. Ya, ada seorang malaikat tu dah. Banyak malaikat di situ. Jadi yang paling presiden no, itu Malik. Nama orang. Itu penjaga. Nah, masuklah dalam situ. Luar biasa. Angui kulit kok ganti kulit yang bau. Angui ganti kulit. Sampai bila? Sampai sataruina. Kalau ada ni kena azab atau kena musibah di dunia sebentar. Tak lama. Ya, paling sampai mati dah tu. Nah, mati paling berapa tahun mana udah no. Dah sampai 1 tahun mu di sekolah di awak lah. Dah dah nak. Dia umur lah 70 atau 60. Tu ngengek je lah ya. Ada kilo ya. Itu tak tu ya. Padang-padang di bawah na 30 ampek mu no. Pagi sege-sege na. Apanya yang ketek? Buat rumah sakit. Hari apa tang lo? Hari Jumat ya. Wang kantor put lah. Kantor put dia yang kambiang lah. Ya, panjang ketek dia nak. Pai. Tu 30 ampek mu no lo. Mudah orang nak ketek tau. Aku bikin dia jumpa lah anak nak kena bikin dah. Ya, buat pula nasib ino lah. Hati-hati kalau dah 20 ampek dah mati boleh kau dalam 40 50 apa. Ya. Ada bayang-bayang tu. Nanti fikirlah dia ya. Kau iyo kan mati yo dah. Pendak tu boleh ya. Itu yang pertama, masuk neraka sakor. Yang kedua adalah dimasukkan nanti dia kepada lembah Rayu. Itu di dalam surah Maryam ayat 59 kecil tu. Uang itu nanti dimasukkan kepada lembah namanya Rayu. Rayu tu ya. Kalau dalam riwayat kita baca itu ya. Rayu tu sebuah lembah yang ganas. Saking ganasnya lembah tu, neraka jahanam. Coba bayangkan neraka jahanam berlindung jangan sampai masuk ke lembah Rayu tu. Padahal neraka jahanam parah doang. Satu hari no berdoa dari jangan sampai dimasukkan di neraka, dimasukkan kepada lembah Rayu. Nah, itu dalam surah Maryam ayat 59 ya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayyan. Ya, kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan dimasukkan ke lembah namanya Rayu. Ya, dicoba bayangan situ luar biasa no. Ya, masuk ke neraka lembah Rayu. Ya, para mufasir mengecil Rayu itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat buruk azabnya. Ya, kuasa masuk neraka well saja lah camih wah takui. Ya, boleh kok masuk Rayu lembah jahanam saja lah takui dia masuk Rayu tu. Boleh kok awak. Kemudian yang selanjutnya ya, kok bagi orang yang lalai yang lalai dari solatnya, bawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Masuk ke neraka wail, celaka, meratuk
ratapan di dalam neraka nanti. Ya. Bayangan batu diompen dari atas ke bawah 70.000 tahun baru sampai kepada neraka. Sebuah batu doa diimben dari atas dan anu kan sebuah kecil sebuah lubang doa diimben sampai ke bawah 70.000 tahun. Asalnya mari-ari tu mengatuk-ngatuk. Tolong, malaikat dia minta tolong ke malaikat jauh dari dia. Minta tolong, bapun tak terdangau dah. Sekian apa marah mengatuk-ngatuk ya di situ alat abi sawo dia. Mengatuk jauh ke dia. Mengatuk. Ya, di ratapan well tu mengatuk-ngatuk, tak jahanam hancur. Kalau well saja dan neraka well mengatuk-ngatuk dalam dulu. Semua awak sedang masuk dalam di rumah tu terkunci dalam kamar. Ya, uang tak ada di luar dah. Dah kunci. Kira-kira apa masuk di kamar kira soang. Ebo tu kan ya. Ebo, tolong, apa kunci pintu luar. Padahal aku nama tetangga masih ada mah. Ikut 70.000 tahun kata dia. Neng kami minta tolong lah. Apa pun kira dah. Coba yang mana dia waktu. Ditak uang di rumah adalah camai awak ni. Dah takut ditak uang di kamar nama. Takut. Oleh kau tak uang di dalam neraka while jarak jauh kata. Tak tolong ke malaikat. Malaikat apa ke tak tolong malaikat? Nah. Tapi kalau kita kembali kepada kisah Nabi Sulaiman melalaikan solat, beliau kan pernah tu melalaikan solat. Walaupun solatnya belum syariatnya seperti awak kini kau. Tapi Nabi Sulaiman sudah ada kewajiban solat tu. Nabi Sulaiman satu ketika beliau terlambat solat asar. Sehingga akhirnya lah tabana matahari. Tabana matahari baru sadar beliau. Apa kerja sebelum tu? Mandian kudu. Sehingga tersintak lui. Tabana matahari. Beliau belum solat asar. Walaupun solatnya belum seperti awak ya. Belum solat asar. Lalu apa akhirnya? Sadar. Kemudian dia bertobat. No jual seluruh kudu no doang. Miskin Nabi Sulaiman. No sedekahkan ke orang fakir miskin. Aduh, Nabi Sulaiman tu. Nah, jadi akhirnya biarlah miskin lah. Dari ko gara-gara dek kudu wa dek harato ko membuat dan lambek mayang abian lah tu kali. Biarlah miskin. Lah kan mau itu. Kok dek, mati lah. Gara-gara dia harato lambek mayang jung kali no lai. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Tapi awak kan tak kuit terlalu ada. Ya, abi ko ya polo ko makan beko lai kan. Disuruh nak lai dah, disuruh lang lagi ya. Terus akhirnya apa? Nabi Sulaiman diberikan mukjizat ditundukkanlah angin. Tapi Nabi Sulaiman tetap dihukum dengan tak bisa mengawik tangan betulia. Alias kalau kini namanya stroke. Jadi kalau ni melalai sumayang doa kalau di calian lah hukum tu kini banyak orang di sombat tubuh dengan kapung. Ya. Banyak negara pengari tangan tu. Yang lalai. Tapi aku kasih waktu solat yang diagi itu bukan untuk dilalaikan. Waktu solat tu kalau awak memang dalam kondisi yang genting. Misalnya awak waktulah masuk, kemudian tamu tiba, melayani tamu lah tu sembahyang tau. Tamu dulu. Beko lah tanang no, kau buta tamu tiba rumah tunggu si kau ya dia pemayang tau, dah beli dah. Sekarang tamu tiba dari Padang atau di mana tamu bau tiba waktu solat dah masuk, suruh lah duduk lah. Lah duduk lah degi kopi atau minuman segala macam kalau dak belum kosong kalau kosong jangan degi lo dai. Ya. Dia suruh duduk lah tanang no. Waktu lah masuk dah salat ya. Baru enggak budi bola. Budi bola ya duduk lah ya sampai mayang lau. Tak boleh. Berdosa. Kondisi seperti itu boleh awak solat enggak terlambat.
Bukan berarti duduk menang-menang tu nak. Waktu panjang lah. Tidak betul. Itu guna tu waktu diagi untuk supaya jangan kalau seketik waktu tu diagi tu kan dosa kali dah. Ada orang kecelakaan tu ke mayang. Oh, badabu orang situ oh mayang. Patilah nara dan ke mayang mana? Tak boleh dah. Jangan tak boleh egois dalam beribadah pun tak boleh begitu. Mana yang lebih utama dulu? Itu. Dia kau yang 40 marah. Dalam beg dia yang 40 kau uang sedang. Awak seorang ni nampak nak. Jangan gara-gara dek mayang 40 hari beko. Uang ada ni badabu dah lah boleh itu awak payah dah. Dia dalam beg dia mayang kau mah. Berdosa. Jangan sangka mayang 40 hari itu kadang-kadang pahala nu lagi gara dek tu. Enggak. Harus hati-hati. Tak boleh bagamu itu dah. Ya. Tu emosional bagamu seolah-olah mayang 40 lebih tinggi pada. Memang betul. Tapi ada yang lebih penting. Kondisi seperti itu boleh dalam beg. Tapi kalau kondisi bermanong-manong ya. Waktu panjang lah. Kau lah. Lazan wang manong di mana? Anda boleh dah. Kalau kembali kepada Nabi Sulaiman cakap, akan tak kebanyakan itu lah. Kebanyakan tidak kemengari ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan yang terakhir lagi kita sampaikan. Nanti bagi orang yang tidak solat tu no dikumpuan basamo jo Fir'aun. Jo Korun. Ya. Jo Ubay bin Khalaf. Disekumpuan so. Tu wang-wang penentang-penentang Islam. Jo Abu Lahab disemuan so. Ya. Kumpul ada 7 Abu Jahal. Kumpul sama tu. Kira dak ingin bersobok je Firaun besok aja dak mayang. Cici Firaun besok dah ya. Besok bersobok Firaun. Jadi dia dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang kafir. Ya, itu ada dalam hadis yang barangkali hadisnya agak panjang, cuma penjelasannya seperti itu. Nah, oleh karena itu bagi kita yang masih diberikan kesempatan selagi layalun sampai sakaratul maut tu tenggorokan awak, bertobatlah. Ya, indak kata haluk wak masuk neraka lu. Neraka nang pedangan saja nak haluk dia kan masuk neraka jahanam lai. Neraka well saja nak kata haluk doh. Ndak percaya cubalah balik beko ya. Memasak beko, di kado kayu dak ada, masuk kaki semalam. Cuba dah itu ya. Cuba dah itu lau. Kau dak taluk beko dah. Itu you dak taluk bukan masuk neraka lai. Ya, itu saja nak taluk aja nak kai-kai kilo awak dah lai. Dia cubalah, nak percaya. Cuba-cubalah. Enggak jangan sampai 10 minit lai sedetik jadi tu ya. Betul ni detik tu ya. Boleh kok neraka. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu-waktu yang telah dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Jangan sampai mudah saja melalaikan sholat. Kalau kondisi-kondisi tertentu boleh, tapi jangan cari alasan. Ya, waktu panjang lah itu ya. Kondisi-kondisi mungkin dalam perjalanan, mungkin ego dah boleh dah. Ya, kondisi-kondisi yang membolehkan kita untuk terlambat ada, yang membolehkan kita untuk menggabung sholat ada. Ya, tidak seluruhnya dah. Untuk bisa mempermudah-mudah. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Agama itu sulit, tapi jangan dipersulit. Ini pun sama loh. Yang sulit itu bisa mudah. Ya, yang mudah itu bisa menjadi sulit kalau wak male. Ya, di kondisi tergantung di kita masing-masing beribadah. Tidak ada bagi ke sono agama, cuma hati ni membuat bagi ya. Itu saja yang disampaikan. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.